Ustadz, bagaimana kita sedang bertaruh dan taruh kita ternyata berbeda manhaj? Apa yang harus dilakukan? Meneruskan atau melepaskan? Manhajnya yang dimaksud apa ini? Kalau dalam konteks manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dengan adanya perbedaan para ulama, tidak ada masalah. Sekarang itu Bu, ada sebuah fenomena, iman itu lebih rendah daripada kata manhaj. Jadi kalau belum bermanhaj itu belum saudara, ini salah. Ini saya merespon, mengapresiasi beliau ini baik sebenarnya niatnya. Tapi saya cuma meluruskan pandangan umum, bukan kepada beliau, pandangan umum. Hari ini Bu, secara umum, orang-orang yang ngaji, kadang-kadang itu, ketika mereka belum paham arti manhaj yang sebenarnya, itu seakan-akan manhaj itu perkataan ustadznya itu manhaj. Yang kalau tidak dikatakan ustadznya, bukan manhaj dia. Karena dia menempatkan ustadznya sudah kayak Nabi. Ini kisah nyata, ada seorang wanita nge-DM istri saya neruskan ke saya. Ini masih saya simpan di handphone. Saya lagi mikir ini saya sharing atau tidak saya sharing di Instagram. Ada wanita nikah dalam kondisi dulu sama-sama ngaji. Ketika sama-sama ngaji, ya normal sebagaimana orang yang sudah ngaji. Sampai suaminya ngaji kepada satu kelompok. Setelah dia ngaji kepada kelompok ini, pekerjaan suaminya itu hanya menghujat terus di rumah. Dia selaku istri mengingatkan, jangan sering menghujat lah. Kurang lebihnya begitu. Mengingatkan saja dia. Dan selalu ketika dia memberikan nasihat kepada istrinya, suaminya supaya tidak gampang menghujat, tidak gampang mencela orang. Suaminya selalu mengatakan bahwasanya istrinya tidak paham manhaj. Padahal yang dilakukan istri itu apa? Hanya mengingatkan supaya tidak gampang mencela, menghujat. Ini istri saya jadi saksi nih atas apa yang DM yang beliau kepada saya dan saya membaca sendiri. Lalu kemudian akhirnya ketika saya memiliki sikap supaya saya itu mengajak dia tetap menghormati, oke lah kita tidak melakukannya, tapi kita harus menghormatinya. Setidaknya tunjukkan kita ini tidak gampang menghujat. Mungkin kurang lebihnya begitu. Suaminya akhirnya kemudian menceraikan istrinya. Dengan atas nama tidak lagi satu manhaj. Padahal istrinya, saya itu tidak pernah melakukan apa-apa. Bibu itu panggilan istri saya. Saya itu tidak pernah melakukan hal-hal yang kemudian selama ini yang menurut saya kurang. Saya pun tidak melakukannya. Saya hanya mengkondisikan suami saya supaya sikapnya jangan sampai berlebihan. Dicerai sama suaminya, punya anak satu, umurnya 1 tahun. Lalu, sang laki-laki sekarang sudah nikah dengan wanita yang katanya satu manhaj dengan dia. Padahal saya tidak melakukan apa-apa. Saya tidak kemudian melakukan tindakan dosa besar. Saya tidak membuka aurat. Saya tidak kemudian menganuin keluarganya. Saya melaksanakan kewajiban. Kesibukan saya hanya ngajar anak saya. Itu pun anak dia. Apa yang salah dengan saya? Coba Ibu, kalau mendengarkan curhatan kayak gitu. Ini wanita beriman loh. Dia pakai hijab. Dia juga kajian. Juga paham tentang Islam. Tapi ketika manhaj itu ditempatkan lebih tinggi daripada iman, seakan-akan iman itu mentah kalau sudah berhadapan dengan manhaj. Lihat orang yang sering menganggap kita itu sebelah mata. Dengan kata-kata, ini tidak sama manhajnya dengan kita. Seakan-akan tidak beriman sama Allah. Enak betul yang anggap orang. Kita ini beriman sama Allah. Kita beriman sama Rasulullah. Sujudnya kita kepada Allah. Cintanya kita kepada Rasulullah. Kalaupun ada perbedaan saya dengan antum, itu bukan berarti kita berbeda dalam iman. Nggak bisa kayak gitu, kayak beragama. Orang beriman kok antum anggap seakan-akan tidak beriman. Coba kita bayangkan Ibu, seorang wanita dicerai. Gara-gara dengan suaminya mengatakan, kamu tidak satu manhaj dengan kami. Enak betul ente ngomong. Enak betul ente benar bicara. Semuanya harus ngikutin apa yang kamu omong. Kamu ingin didengerin, tapi gak pernah mau dengerin. Kamu pengennya dihormati, tapi gak pernah menghormatin orang. Kamu pengennya ustadz ente dihormati, tapi gak pernah menghormati ustadz lain. Enak betul cara ente beragama. Bubar jalan kalau kayak gitu tuh. Nggak bisa kayak gitu tuh.
Kita harus paham dulu arti manhaj itu apa. Manhaj itu tata cara kita beragama yang ngikutin Rasulullah dan para sahabat. Dengan mengetahui setiap perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara mereka. Kalaupun kita mendapati ada yang berbeda, tidak sesuai dengan pilihan kita, tapi di situ ada memiliki dalil. Walaupun dalil itu lemah menurut kita, dan menurut kita dalil kita lebih kuat daripada apa yang diambil saudara kita, tetap itu saudara iman kita. Tidak bisa kita gampang ngomong mengatakan tidak satu manhaj. Betul orang yang mengatakan satu manhaj karena pengen hati-hati. Betul. Tapi kalau kelewatan, jadinya bukan menyelamatkan manhaj. Jadinya itu gampang untuk nyesatin setiap orang. Ya bisa kayak gitu. Orang satu masjid, satu shop. Gara-gara ngajinya nggak sama ustadznya dia. Nggak mau mandang. Salam aja nggak mau. Banyak nggak kayak gini di masjid? Nggak usah dijawab. Anda sudah tahu jawabannya. Marah jadi. Orang ada yang mengatakan nggak satu manhaj gitu. Nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau si akhwat atau ibu ini bertanya, saya ingin yang mendapatkan beberapa pendapat-pendapat yang saya pandang harus sama dengan saya. Supaya tidak banyak perdebatan nanti. Silahkan. Saya kok melihat dia 1, 2, 3, 4 kok tidak sama pendapatnya dengan saya. Daripada nanti saya banyak bertengkar ketika belum siap. Boleh nggak saya tidak menerima pinangan dia? Itu boleh-boleh aja nggak apa-apa. Tapi yang saya ingin sampaikan, jangan sampai kita menempatkan manhaj itu lebih tinggi daripada iman. Maaf ya Bu, ibu nggak cocok sama orang ngaji yang lainnya. Itu bukan berarti kita nggak bersaudara kan? Kan sudah saya omongkan di sini. Ya kan? Sama-sama satu Darussalam gitu ya. Hanya beda ustadznya. Kok nggak mau tegur siapa itu kenapa sih? Kecuali ngajinya kita sudah di gereja. Habis ngaji di gereja kita kemudian ngafirkan Abu Bakar kafir, Umar bin Khattab kafir, tidak mau ngikutin Imam Syafi'i terang-terangan. Bolehlah kita ini sudah beda dalam perkara-perkara pokok. Perkara pokok aja kita berbeda kok. Saya tanya sama ibu punya komitmen nggak untuk mengikuti Rasulullah? Beriman nggak kepada para sahabat? Nah itulah satu manhaj kita. Kecuali ada di antara ibu mengkafirkan para sahabat Nabi. Ada di antara ibu yang menganggap ada seorang Nabi dan ada seorang Rasul setelah Nabi Muhammad. Nah itu beda manhajnya dengan kita. Paham sampai di sini? Ustadz kok marah? Saya nggak marah. Mengingatkan aja. Ini pertanyaan atau etol sih? Gimana ortu biar mau sholat dan mau pakai kerudung? Didoakan. Jangan mencela kegelapan kalau kita tidak membawa lilin. Kok tiba-tiba serak-serak ya? Ustadz meninggalkan yang tidak bermanfaat teman. Bagaimana dengan berbatasan tidak berteman lagi? Apakah bedanya? Lebih baik kita bukan tidak berteman kalau sama ada orang yang masih melakukan dosa, tetapi menjaga jarak. Ada teman kita minum alkohol terus. Dan setiap ketemuan itu minum bir. Ketika kita paham bahwasanya mereka tidak menghormati bagaimana prinsip kita untuk tidak minum alkohol. Dan tetap mereka kalau ketemu kita masih tetap minum. Menjaga itu lebih baik. Daripada nanti kita akhirnya terseret kembali dengan dosa yang pernah kita lakukan. Bagaimana agar Allah memberi ketenangan sebelum musibah terjadi? Tingkatkan iman. Orang yang meningkatkan iman adalah orang yang akan diingat Allah ketika lagi mendapatkan kesulitan. Ustadz, kalau suami sudah meninggal, apakah nanti akan ketemu lagi di akhirat? Kalau sama-sama di surga, insya Allah ketemu. Kan sudah kita sampaikan. Kecuali ibu nikah lagi. Lah kalau nikah lagi, kok laki-laki yang sekarang masuk surga lagi? Istri yang suami yang pertama masuk surga, suami yang sekarang nikah dengan ibu masuk surga lagi. Para ulama ada 3 pendapat. 1,
dia akan bersama dengan suami yang terakhir. 2, dia akan bersama dengan suami yang dipilihkan oleh Allah. Ini yang cocok kamu yang kedua, bukan yang pertama. Atau yang ketiga, nanti kamu akan bersama dengan suami yang paling baik akhlaknya. Ya, di antara dua ini yang paling baik akhlaknya yang mana? Nah, itu. Kalau saya nih menikah, suami saya meninggal, menikah lagi, suami saya meninggal lagi, menikah lagi, suami saya meninggal lagi, sampai 5, Ustaz. Dan ternyata 5 masuk surga. Masya Allah. Ini wanita luar biasa berarti. Dia pencetak rekor memasukkan lakinya ke surga. Tapi ada bu kayak gitu. Atikah. Atikah itu seorang sahabat wanita yang suaminya itu rata-rata syuhada. Atikah. Salah satu suaminya Umar bin Khattab. Suaminya itu rata-rata syuhada, bu. Karena dia terkenal kecantikannya dan kesolihannya. Sekaligus dua bertemu sekaligus. Idola pada zaman para sahabatnya. Tapi suaminya rata-rata syuhada. Terus Atikah nanti sama siapa? Ya 3 tadi. Boleh nggak kita berwasiat supaya suami kita tidak menikah lagi kalau kita meninggal, Ustaz? Supaya dia bersama kita dunia dan akhirat. Berwasiat boleh. Tapi mewajibkan yang tidak boleh. Saya berharap, Mas, saya ini kan umurnya sudah pendek. Nanti kalau saya meninggal, mungkin kamu baiknya tidak usah nikah dulu. Tidak usah nikah lagi. Supaya nanti kita ketemu lagi di akhirat. Suaminya, karena ini tidak wajib hukumnya mubah, boleh menanggupi, boleh tidak menyanggupi. Dan tidak boleh ibu lalu mengatakan dengan ancaman. Awas ya Mas, kalau nikah lagi, saya hantui kamu dari kuburan. Jadi hantu aja sombong. Ustadz, bila anak yang masuk surga tapi orang tua masuk neraka, apakah dihilangkan rasa khawatirnya? Iya. Anak masuk surga, orang tua masuk neraka. Betul. Anak kalau masuk surga, orang tua masuk neraka. Selama orang tuanya tidak melakukan kesyirikan dan kekufuran, bisa mendapatkan syafaat dari anaknya yang masuk surga. Untuk wanita yang qadarullah bercerai ketika di dunia, bagaimana caranya agar bisa masuk surga? Dan bagaimana kondisinya di surga karena tidak punya pasangan di dunia? Ini sudah kita jawab nih. Di awal-awal kita kajian dulu. Wanita yang bercerai di dunia, maka kalau dia masuk surga. Terus nanti di surga siapa? Sama siapa? Maka Allah menyampaikan walahum fiha azwajum mutahharah. Maka dia akan mendapatkan pasangan yang disucikan oleh Allah. Siapa pasangannya? Ya pasangannya itu adalah pasangan itu dari orang yang sepadan imannya dengan dia. Yang sepadan imannya dengan dia. Ya. Jadi nanti akan dipilihkan oleh Allah dengan laki-laki yang sepadan dengan dirinya. Jangan lagi ada yang komentar. Nanti kalau tidak cocok gimana Ustaz? Dipilihkan Allah pasti cocok. Barakallahu fikum. Semoga kita tetap meniti jalan Rasulullah SAW. Kita meniti para sahabat Rasulullah SAW. Kita pending bulan depan aja ikut pertanyaannya. Nanti lewat kertas. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita, memberikan kepada kita keselamatan, dan semoga kita selalu dijaga oleh Allah dalam persaudaraan. Khusus bagi akhwat tadi yang sedang ta'aruf, istikharah, semoga saya doakan secara khusus dan semua yang di sini mendoakan. Semoga beliau mendapatkan jodoh yang terbaik untuk dunia dan akhiratnya.